Oke, akan ngobrol apa kita pagi hari ini dan siang hari ini? Waktu kita terbatas ya, sampai jam 2. Siki jam pira atau kono? Ki jam 12:30 yo. Ya, yo ngobrol-ngobrol setengah jam ya cukup setengah jam luwe. Aku mau bengi Bali jam 12:30 ya. Langsung turu bet enaknya pol. Kalau katanya kabel lambune, wah, turu ternyaman gitu wis bermeriang. Iku mangkat kerja pertama setelah meriang lah. Ora wingi, Wis ping pindho berarti. ya pindo iki aku wingi jenis apa. Iku awakmu ngeroki Oh, dhewe to? ora lah, aku neng tukang pijet bayar sekitar Oh, bayar pira bujut nang Tangerang? sekitar ewu. Lumayan. Saya kan aku pakai sepatu. Oh, ngomongnya saya kelas Wong Jawa tau kira-kira sing tuang pijet iku. Orang kene ya. Prengop nonton pelantikan Prabowo, hal apa yang Anda kamu dapat? Yo aku ono quotes komentar netizen iki sih. Yo sing ucapane Gus Dur Prabowo ki wong paling ikhlas. Soalnya tak delok neng kono wong-wong dilantik malah dhisik musuh-musuhe ngono lho. Kaya Uh, contohnya Wiranto. Wiranto kuwi dhisik sing mecat Prabowo pas dadi ABRI to. ya pada saat itu keputusan di tangan Habibie toh. Yo mungkin Wiranto mengsaran Iya, ke iya. Habibie yang Ini kan memutuskan yo itu tanggung jawab iya. Habibie ya. Ini kan secara secara mata mesti ibaratnya nih misal gue dipecat lah ning atasanmu senajan mungkin keputusan gue seko dhuwur ini yo jane nek awakmu yo tetap jengkel loh karo wong. Ini malah dilantik jadi penasehat. Nasehat ya. Iya. Harus premium doh. Iya nah. Asu lah. Ya gue sih sing tak Terus, highlight maksudnya. Pokoknya bener-bener banget sih. Aku kadang kesuk karo wong ngono. Kayak iso. Ya gue mesti misalnya dewe kesel wae karo wong ya. Kadang males ketemu, iki malah males ngobrol lah. Iki malah wong sing mecat awakmu malah diangkat jadi penasehat tuh. Logikanya ora ketemu loh. tapi oke ya, oke kalau seumpama kita pakai bahasa Indonesia bro yang baik dan benar. Karena ini penontonnya nanti dari seluruh penjuru Indonesia. Kalau bisa bahasa Inggris sih, biar bisa ditonton dari seluruh penjuru dunia. Tapi oke, Prabowo menerima orang-orang yang dulunya dia apa yo nggak suka. Tapi penerimaan itu didasarkan memang karena kapasitas mereka atau jangan-jangan dia tersandra kalau tidak memilih itu dia bisa tergoyahkan posisinya, Belajar. Ya dengan apapun alasannya ya mungkin memilih bawahannya itu yang tidak kompeten. Dia mau memberikan sumbangsi untuk pembangunan bangsa. Kalau berpikir jauh ke sana-sana ya pastilah mungkin mempertimbangkan posisinya terus biar lebih semakin kuat semakin ini jika banyak terlepas Sandra atau enggak Sandra ya itu Prabowo nggak mikir sampai ke situ lah. Tuh. Ya, ini loh. Uh, dari dia menggunakan
petahana kemarin menggunakan pemerintahan kemarin, tak kira dia pun mainnya sudah nggak bersih kok, menggunakan mendekati kekuasaan untuk dekengi kelancaran pemilunya. Dan kira-kira apa yang dilakukan Gus Dur, orang yang mengecap Prabowo pada saat itu bahwa dia ikhlas, apakah dia akan melakukan hal seperti itu, menggandeng orang-orang sing notabene malah memusuhi dia. Gus Dur kan malah benar-benar tegas, kira-kira dia, oh tapi enggak juga sih, dia pun dulu mengakui bahwa kabinetnya itu kabinet apa, kabinet hasil perdagangan kekuasaan. Orang dia maju jadi presiden modal dengkul. Iya sih. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Tapi kok sampean apa ya, tetap patuh dengan omongan Gus Dur pada saat itu bahwa Prabowo orang yang paling ikhlas, sedangkan manusia kan ya ada naik ada turun. Mungkin Gus Dur ya mengucapkan itu pada momen itu, dan mungkin juga apa yang dikatakan Gus Dur cuma bertahan beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan, padahal dari ucapan itu sampai sekarang itu sudah beberapa tahun tuh, banyak sekali, 10 tahun lebih mungkin. Enggak, sebenarnya ada yang lebih ikhlas dari Prabowo kalau untuk zaman sekarang ya. Saya tuh punya, ada tuh tokoh siapa, si Muklis kalau nggak salah. Siapa? Si Muklis. Muklis. Siapa? Dia tokoh paling ikhlas di Indonesia ya sekarang. Tokoh paling apa? Paling ikhlas. Ah. Nomor 2 Prabowo kan, nomor 1 si Muklis. Muklis adalah orang yang ikhlas. So, Muklis akeh nang desa jeneng Muklis. Coba-coba lah ngobrolnya lah, kesel lah. Ya, wis paling Zoom premium kok ngobrolnya endeng-endeng. Rugi aku. Ampet. Itulah harga yang harus dibayarkan atas kebodohan. Itulah keikhlasan, ngono loh. Kalau ikhlas gak minta imbalan. Tapi tak. Apa? Kok iso, maksud bukan iso ya nek ora premium rekam, sengertiku. Nggih laptop iso, iki nggih iPad, Apple yang kudu bayar. Bangke. Kok berarti ini balik ke Bumen tuku Apple. Yo Brodi ngemis Brodi nang dulur-dulur. Tuku rego piro? Lah serasa ngomong rego lah. Dan ketara wong sugih repot. iPad atau iPhone? iPad sing gede kae. Iya, sing layar sentuh kan, kayak tab. HP duwe, iPad duwe, laptop duwe. Ora laptopnya yang gue adikku. Cewek ra duwe piye? Loh, ojo salah kayak. Enek kayak. Awal-awal rasa mikir sing ngobrol lah, ruwet-ruwet lah, mau iki trial loh. Ngobrol ngalir. Aku nih ngomong bahasa Indonesia karo wong Jawa. Iya sih aku ya jane. Males aku. Senang ngobrol ngene. Jadi kita kan masih mempunyai 7 hari penggunaan Zoom gratis. Muga-muga ora ana tagihan niku. Maksudnya 7 hari itu kan kudu login set, menyantumkan nomor rekening atau akun-akun e-commerce ngono. Nggo Dana, GoPay, apa. Nah, wis tak cantumna mau nomor Danaku. Nah, terus aku pancen mencet
coba 7 hari gratis. Nah, muga-muga ya 7 hari gratis, mari ku wis aku ora nganggo premium lah, iso ngono iku. Utawa iki 7 hari gratis sepaket karo sing bulanan iku lho. Mbah kowe ora roh iki. Nggak apa-apa lah sekali-kali. Iya, Ray. Karena kebodohan kita memang harus membayar mahal. Harga harga mahal sebuah kebodohan. Cepura dibales ya sana langsung. Ih, oh iya ding, aku urung laliran agak pengen. Flashback. Centang siji yo, Bu. Aku bunga apa ya nek aduh seko Kebumen apa iki rasane kaya merindukan seseorang. Ternyata ya memang ada yang dirindukan. Aku mau barhol ana kata-kata sing apik. Arruhu junudun mujannada. Artinya apa, San? Arruhu junudun mujannadah. Aduh, kewenangan goblok ya. Roh, ya roh. Junud iku jamae jundi yo. Oke, Junud aku Iwan dari tentang. awal kuwi makalah sapa ya? Aku sing tak inget kuwi tok pokoknya. Arruhu junudun mujannada. Keren gitu loh kata-katanya. Saiki kowe duwe tab, share screen, searchingan lah yuk kita bahas bersama kata-kata itu. Jadi ben ono temane percakapan ini. Ya, kepre, Bu. Share Aku screen Z, ben aku iso ndelok. Share screen. Delok menganu Google Translate. Ora, aku share screen Z. Jadi layarmu ketok loh. Kita diskusi bersama. Aduh, aku buka layar ini, aku dari wallpaper podo, repot iki. Ora. Waktu kita terbatas, bro. Dan arruhu junudun mujannada. Ruh itu di alam ruh. Sebenarnya manusia dikumpulkan berkelompok sesuai dengan kesamaan sifat, kesamaan lah. Ya mungkin nang kono jundi kan tentara ya, tentara kan berkelompok ya. Ikhtilaf juga ketika sebuah ruh di alam ruh mereka berpisah, tidak bersatu ya di alam dunia dia juga berpisah. Dan ketika di alam ruh dia berkelompok bersama, di alam dunia juga akan dipersatukan. Walaupun dia di tempat yang jauh, ya katakanlah kita lah. Kamu di Yordania, saya di sini, tapi kita selalu terhubung gitu. Berarti kan ada kesamaan sebenarnya. Oke. Tapi di sini apa jenenge semua arwah terkelompok menjadi satu tanpa terkecuali, utawa dalam keseluruhan arwah-arwah itu ada peleton tertentu. Jadi semua itu tak kira malah diartikan satu komando menurut Pak. Hanya ada satu baris peleton yang semua tunduk Iya, kepada satu komandan, ora enek barisan kene, barisan sakit hati, barisan patah hati, barisan senang hati. Itu maksudnya. Enggak, jangan itu, jangan diksi yang itu coba. Tadi soalnya diksinya bukan itu. Gambar coba, gambar. Biasanya kok muncul quotes. Nah, gue. Podo kabeh yo. Nah, gigi. Al-quru baina al-qurub
wal arwa adamu minal qurbi minal abdan. Sing alam ta'aruf minal islam ya pernah ya. Wih, hadis apa tuh? Aku ora ngerti mau. Aku sekelebat tok soalnya. Iki Kowe ana iki ngono tulisannya artinya. qala Kowe Syekh iki ngono artinya. Al-Islam bin Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Yo kowe al-qurbu nek searching. bainal qulubi wal arwahi atau minal tapi itu yang al-junud temen. Qala Nganggo Rasulullah bahasa itu sing iki Indonesia. lho sing abang iki tengah lho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannada. Arwah itu ibarat tentara yang dikelompokkan. Di antara ruh yang saling mengenal maka dia akan cocok, Nah, dan yang tidak saling mengenal maka nah, dia akan berselisih. jadi sebenarnya ketika di dunia sudah ada hubungan, sebelum di dunia itu ada sebenarnya alam roh kita, mereka sudah saling berkomunikasi lah istilahnya. Itu junudun mujannada. Istilahnya kayak senyawa kimia yo, dia akan bersenyawa dengan sejenis gitu. Air ya dengan air, nggak mungkin air dengan minyak kan. Iya, oke. Dan Begitu apakah kan. di sini eksplisit membahas tentang ruh sebelum dia ditugaskan di bumi, Enggak, di dunia? Di dalam enggak. dunia pun jasad mengandung ruh kan? Lah iya. Iya. Ini pernah kita bahas loh sama Dayat tentang dunia paralel. Jadi sebenarnya dunia itu ada kehidupan di alam sana juga. Sing terus jangan-jangan kita sedang ditonton oleh orang yang kita di sana gitu. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Apa wis ning Yordania ya? Lali aku. Aku wis keren. pembahasan itu sih. Aku keren kata-kata ini. Mesti terus tak hubungkan. Yo pantas ya ada orang yang saling merindukan walaupun dia jauh. Sebenarnya di alam roh mereka sudah dikumpulkan. Ini encen pancen berjodoh ya. Ini orang yo sad boy. Kangen aku sinau-sinau ini. Sinau Alah. lagi sinau. Iki macane apa san tangarofu, tungarifu. Ajari aku lah. Ta'arofat. Mati sih. Tangarofa. Fama mana iku rujuk ke ya ruh. Fama moko utawi ruh ta'arofa yang saling mengenal. Di situ kan ada mana musyarakah minha dari arwah itu. Mana kan mufrad, ruh satu. Ta'arofa yang saling mengenal minha dari arwah-arwah itu. Iktalafa berarti mereka akan saling Ngopo tangarafa? Ngopo faurafu? Ngopo ra tangarofu san? Ta'arofu kalimat apa terusan? Aku ora ngerti makanya tekon ngopo diwacane fa kuwi lho sing arep takon. Madi yang sudah saling mengenal berarti. Oh. Fama maka ruh satu ruh mufrad. Ta'arofa yang dia sudah berkenalan minha dari arwah-arwah itu iktalafa maka dia akan cocok. Terus Fama tanakaro nakiroh kan sesuatu yang masih samar yo asing lah ya. Iya asing lah, bukan berarti sama Seperti sekali tidak tahu lah ya dia. nakiroh. Maruh yang asing tidak begitu mengenal minha dari arwah-arwah itu
ikhtalafa. Nah, ikhtalafa kan yo sebenarnya bukan berarti berselisih, dia pun merasa berbeda dari yang lain, nggak tentu berselisih ya. Kenapa Anda sangat berkesan sekali dengan ungkapan ini? Ya itu terus relate gitu ketika saya jauh di sini. Tapi kok ada seseorang yang selalu saya rindukan gitu. Kenapa sebenarnya? Walaupun mungkin dia tidak tertaut dengan saya atau dia tidak merasakan hal yang sama gitu. Atau dia menyembunyikan. Saya nggak tahu. Gimana ketika Anda di situ, Ini lah terus, contoh kecil. Kamu aduh ki ning Yordania. nah, Lah ngopo kok zoom karo aku ngono lho. Ngopo ra karo Muklis, ngopo ra karo yo nek Lionel. muklisin kancaku nang kene cerek, ana jenenge Imam Muklisin kancaku rumasan. Wong ya ikhlas ya alhamdulillah. Yo ngopo wis zoom wong cerek kok. Dari teko omahe ngobrol. Ya kira-kira wong sing gabut nang luar sana sing lagi kerjaan kecuali kerja nang pabrik terus mulai ya wis ora nyapo-nyapo. Ya karena saya iba dengan Anda. Halo. Rada konco misalnya loh. Ah, Ya saya apresiasi rasa itu. Terima kasih. belan nih ge Zoom Premium loh. Wow. Ingat-ingat itu. Cuman pasti ada alasan yang lebih fundamental lah daripada itu. Itu mah masalah ya timbul rasa iba itu kan karena ada ikatan sesuatu kan. Iya beda Masa sekali malah saya rasa mempunyai iba ikatan. itu ngasih belan-belan ini kan ya orang mungkin ya itu sopo-sopone no kan. Ya mana emang ketua OSIS MTS Tinggurno dari kerjaanan dulu. Mau kerja kor ngeceki wafer mesin wafer ya udah ada dialektika seperti ini biar iya. Ya oke mungkin di situ relate ya. Ya karena mungkin ketika kita tidur yang nggak tahu ruhnya kemana, ruh kita saling bertemu mungkin kan ya. Nah itu aku tiga ngono. Ojo-ojo iki wis ditangi mergo luweh kan balik iki. Padahal mau iki gek cangkruk ning ngono. Gek ngopi lagi. Burung Lagi rampung. setengah burung rampung. Yo ede tangi to. Ini golek lho. Aku malah tangi turu iki ning ndi lagi ngobrol tekan ndi. Ngono lho maksudku. Bisa jadi. Kalau memang seperti itu, tadi kebetulan saya mimpi buruk. Nah, asli Pak, saksinya koncoku, saksinya temanku, saya teriak-teriak. Saya kalau mimpi buruk kadang teriak-teriak sendiri. Wah, 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 sumpah sampai temanku ketakutan. Saya melihat hantu mukanya rata dan hanya ada matanya. Dan mungkin itu Anda yang saya cari di dunia nyata ini. Bangke. Ke rumah tadi loh. Seru banget kan? Tuh. Bang. Nek aku mimpi buruk iki, aku diomehi atasan. Terus aku terus metu saka kerjaanan nek rasa. Mungkin ada selisih pendapat lah. Tapi pas metu ke kerjaan apa yang Anda rasakan? Anda malah lebih merasa, saya terbebas apa malah sedih? Ya biasa, terbebas lah. Setelah itu menyesal tidak ada pemasukan. Berarti ketika Anda
menganggap bahwa ungkapan itu ya masuk ke dalam lubuk hati Anda, berarti selama ini ketika Anda di alam ruh itu sedang menghabiskan waktu bersama dengan dia, duduk-duduk di taman, jalan-jalan keliling kota, keliling desa, menjahit bersama, menyablon bersama, membina keluarga bersama, terus pas bangun-bangun loh, kok tidak ada. Dan dalam kesadaran Anda selalu mencarinya. Seperti itu. Anjing. Dia aja nggak tahu dia. Soalnya kan alam ruh itu imajiner ya, kita nggak bisa mengetahui hal-hal itu karena tidak bisa dibuktikan metode empiris. Nah. Pak, aku tekon empiris. Empiris itu kudu indrawi pernah sih? Ya iyalah, empiris kan dia metode berdasarkan pengalaman, bahasanya trial and error, uji coba, pengujian. Gimana yang laboratorium itu neng mencampurkan larutan basa dan asam. Itu pas karo Bu Yuni karo Pak Asik lo empiris, metode empiris. Terus menyayat daun terus kemudian dilihat lewat mikroskop, itu empiris. Kudu indrawi ya. Pengalaman lah. Pengalaman. Indrawi lah. Ya pengalaman kan pasti pakai indrawi, cuk. Lo kan yang orang pengalaman yang gue merasakan, melihat, terus mendengarkan, itu pasti indrawi lah. Kalau sama mana mimpi adalah sesuatu yang ada. Aku bengi mimpi. Terus aku membuat teori orang adalah makhluk yang bisa untuk bermimpi. Itu empiris, dialami ya. Tapi itu indrawi enggak? Indrawi apa sih indrawi? Indrawi ya yang bisa diindrakan, panca indera. Nek mimpi kan hubungannya karo otak ya. Iya nggak sih, alam bawah sadar? Ya. Ya berarti ketika dilakukan pengujian otak ono-ono ya harusnya dia masuk empiris. Cuman masih abstrak ya nek mimpi ya. Emang bisa melakukan uji coba mimpi? Bisa uji coba mimpi. Yo ketika dia dalam tidurnya terus ada gejala-gejala bahwa dia mimpi, kayak aku bikin teriak ya, kan otak itu memproses bekerja membayangkan sesuatu dalam tidur ya, itu mimpi. Nah, aku mempelajari itu lebih lanjut sih tentang mimpi, kaitan mimpi terus. Tapi logikanya mimpi emang bisa diindra? Enggak kan? Tapi itu bisa dirasakan sih. Berarti indrawi ya? Kalau dirasakan hati, nah indrawi kan yo panca indera apa perasaan masuk di dalamnya, perasaan hati gitu. Enggak, kalau mimpi bukan hati lah, mimpi kan otak nggak sih? Oke,
Sama mama ya, sing contoh luwih radikal meneh. Aku sama mama tahu dijak mengalam kubur sama mama nang malaikat Jibril. Aku weruh wong disiksa, aku yang ngerasakno nang kono panase siksaan nang kubur, terus Enggak, digawa oleh kenikmatan kubur, delok taman-taman dalam kubur. itu Aku nggak apa empiris. aku apa bisa mengatakan saya mempunyai pengalaman empiris? Enggak. Enggak ya. Itu rasio Padahal kayaknya. di pengalaman itu saya menggunakan indrawi saya untuk merasakan pengalaman-pengalaman di alam kubur itu. Kayaknya enggak lah, itu enggak empiris. Itu masuknya apa ya? Rasio ya, otak. Masuk akal atau enggak? Berarti yang Intinya yang empiris empiris, harus rasional. Yang empiris harus rasional. ya pastilah. Empiris enggak rasional ya gimana tuh? Soalnya selama ini yang saya anggap adalah empiris adalah sesuatu yang orang itu alami. Jadi ketika dia mengalami, bahkan tanpa menggunakan indera pun, dia berhak mengatakan saya mempunyai pengalaman empiris. Gak ngono ya? Yo misalnya gini lah, kayak sing huruf pocong. Dia mengalami, tapi orang lain belum tentu mengalami. Masa bisa dikatakan empiris? Nah, selama ini saya menganggap itu empiris. Jadi empiris adalah berkemungkinan sangat subjektif sekali. Apakah empiris harus objektif? Ya harus objektif lah. Harus ya. Berarti empiris adalah sesuatu yang sudah bisa yang metodenya adalah metode ilmiah, kan ya? Empiris ya. Iya, harusnya iya. Nek misal dengan ucapanmu yang penting orang itu eh, pernah mengalami dikatakan empiris. Se. Tapi kok jadinya subjektif ya. Iya. Ya selama ini bukan kamu sini. Selama ini saya menganggap empiris nggak harus objektif. Jadi di searching lah nang Syekh Al Mukarram. Iya, jadi al-alim min warasatil anbiya Google Ibn Android Abul Kalau Android. misal empiris hanya berdasarkan pengalaman seseorang, ya itu benar. Cuma nanti untuk menjadi sebuah kebenaran yang absolut belum tentu. Kalau di sini empiris artinya berdasarkan pengalaman dalam kurung terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Jadi Iya, mengenai metode ilmiah itu hanya memperkuat empiris itu. Tapi di sini ini terutama yang diperoleh dari penemuan, terutama. Tapi ketika tidak pun nggak masalah kan. Yang penting berdasarkan pengalaman kan. iya. Cuman ngene loh, ketika itu hanya pengalaman, aku mau pocong ki, apakah itu sebuah empiris? Ya kalau berdasarkan pengalaman ya dia mengalami ya iya dong. Empiris, cuma untuk menjadi sebuah kebenaran mutlak ya nggak bisa benaran yang objektif. Akhirnya ya dia subjektivitas. Wong aku rata huruf pocong kowe kan sing weruh. Ya kalau empiris diletakkan tidak sama sekali tidak untuk dikait-kaitkan mengenai kebenaran yang hakiki, objektivitas, subjektivitas ya nggak masalah. Iya.
Ya intinya yaitu ya pengalaman empiris. Empiris ya itu pengalaman yang pernah dilakukan, baik itu pengamatan, penelitian, praktik secara langsung. Salah satu Bahkan mungkin metode. baik itu rasional maupun irasional kan mungkin. Yo ora tuh, yo mesti rasional goblok. Loh, karena aku melihat pocong. Rasional menurut saya karena yang melihat yang mendengar. Dan itu melihat pocong kan sesuatu yang disepakati bahwa itu irasional secara saintis. Kok bisa yo pengalaman empiris irasional? Ya bisa sih. Irasional menurut Jenenge empiris yo mestinya rasional. Bisa rasional lah bagi ya. pelakunya. Karena dia Bagi mengalami pelakunya. sesuatu yang dialami ya pasti rasional. Ya, Kadang mikir lah. oke, berarti eh, ketika di alam ruh Anda sudah bermesraan, sedangkan di alam realita Anda masih belum menemukan tempat untuk bermesra bersama, waktu untuk bermesra bersama, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Aku ingin menghentikan imajinasi itu. Sudahilah kawan. Marilah kita kembali ke alam realitas. Oke, kan kan ya ada kalimat yang mengatakan bahwa pengetahuan mengenai roh adalah prerogatif Tuhan, maksudnya hanya Tuhan yang mengetahui mengenai hakikat roh. Tapi kita pun berhak untuk bertanya kepada Tuhan kan. Dan menurut Anda roh itu seperti apa sih? Sejauh mana Anda mengetahui roh? Ruh itu seperti sebuah sebuah apa ya? Sebuah duri di dalam seekor ikan ketika mancing. Tulangnya ya. Wow. Dan ketika tapi ada makhluk tanpa tulang tuh masalahnya. Avertebrata ya. Ya kan ruh kan ini ya imaterial kan. Hmm. Ini bayang ruh yo neng kartun-kartun yo Casper ya loh. Tapi kalau ruh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai nyawa, cocok apa gak sih? Ruh sama dengan nyawa. Nyawa. Hmm. Ya bisa sih. Bisa nyawa.
Tapi ngene, aku duwe gambaran lumayan apa ya? Mungkin bisa membangkitkan kita dalam mengetahui ruh, memancing, mengorek-ngorek pengetahuan kita. Seumpama ada kereta listrik ya. Kereta listrik kan enak kabel yang dulu toh, naik kereta listrik toh sebagai sumber sumber energinya. Nah, kita itu hanya sebagai masinis yang bisa belok kanan, belok kiri, ngerem, ngegas. Itu itu kita, itu insan, itu manusia. Oke, pas lepas landas ya pesawat. Pas lagi arah jalan kita gas, kencang. Terus kalau ada belokan rel, memang harus pindah rel, kita kanan, bisa kiri, terus bisa agak berjalan santai, mengukur gas itu. Kalau mau berhenti di stasiun kita rem. Nah, ruh itu ibarat energinya itu, listriknya itu, ketika dari pusatnya ditep, udah nggak bisa kanan, nggak bisa kiri, nggak bisa ngegas, nggak bisa ngerem. Tapi sumbernya itu, sumber energi listriknya itu juga nggak bisa mengatur kita untuk kanan, belok kiri, ngegas, ngerem. Dia hanya memasok energi. Bisa nggak? Enggak, aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Iya, karena dari tadi ungkapan arruhu al arwahu junudun mujanadah, seolah-olah ruh di sono mempunyai perasaan seperti, berarti ruh yang di kalimat itu seperti kita dengan dimensi yang lain, di dalam dimensi yang lain kan. Dia bisa berbuat sesuatu juga di sana kan. Iyalah, soalnya gini, kadang realitas yang saya alami pun ketika kita sakit, terkadang tergantung kita loh. Ketika kita paksa ruh kita untuk terus bergerak loh kita. Tetapi ketika kita dalam kondisi sehat, tetapi ruh kita malas, kita nggak ngapa-ngapain bisa loh. Cuma rebahan. Berarti kan peran ruh juga ada di situ. Duh, yuk dalam dunia nyata itu apa wadah kita itu bisa belok kanan, bisa belok kiri karena di dunia nyata ketika di alam yang benar-benar ruh pas kita tertidur, apakah kita bisa mengendalikan diri kita di sana? Tidak. Tidak. Dalam sadar itu ya berarti ya kereta itu sedang berjalan. Kita bisa belok kanan, bisa belok kiri. Tapi di alam ruh, di mana hak kita untuk memilih sesuatu, di mana pilihan kita untuk tidak melakukan sesuatu, kan itu mengalir begitu saja. Iya, tetapi ketika ada diksi bahwa ruh tidak memiliki tidak memiliki kuasa untuk menggerakkan, ya itu yang poin yang kurang pas gitu. Justru malah ya seharusnya saling keterkaitan sih, bahkan malah ruh itu lebih orang nyawa ya, dia lebih lebih berkuasa namanya? Ya, otoriter. Udah otoriter kata-katanya. Apa sini? Independen. Bukan prerogatif, apa? Iya, lebih bisa bersewenang-wenang untuk mengatur diri. Nah, iya, daripada badan, daripada si masinis tadi. Orang namanya juga sumber kekuatan.
Masa sumber kekuatan dia lebih rendah daripada objek setelahnya sih, subjek setelahnya. Tapi apakah Tadi ada kita, kan al arwahu junudun, tentara. Apakah tentara itu mempunyai hak untuk mengatur dirinya? Tentara selalu dipimpin oleh komandan yang hadap kanan, hadap kanan semua, hadap kiri semua. Berhenti gerak, berhenti semua. Maksudnya junudun itu bukan berarti diambil sudut pandang seperti itu. Dia menurut, dia patuh, tapi tentara kan idealnya bergerombol gitu. Gak ada tentara yang sendirian gitu. Gak ada. Tentara yaitu ketika ada yang diperintah, berarti kan ada yang memerintah. Berarti ada lebih dari satu orang. Berarti ada dua orang lah, katakanlah. Istilah bahasanya jamak kan. Iya. Jamak itu. Maksudnya yang diambil sudut pandangnya itu, maksudnya berkelompok lah, berkoloni gitu. Iya, oke. Diambil dari sisi dia koloninya itu. Oke. Ya, mungkin ada yang dia suka mancing, ada yang suka poli, ada yang suka belajar, ada yang suka membaca. Dia akan berkumpul dengan orang-orang ya yang suka mancing. Masa wong mancing kumpul karo wong maca kan ya ada sih wong mancing sing seneng maca, we. mungkin menurutku sih kenapa dia pakai diksi jundi tentara ya, kenapa nggak pakai yang lain gitu, karena ya salah satu yang bisa dilihat dari seorang tentara ya dia selalu bareng-bareng gitu loh, bukan yang dia ambil sudut pandang dia patuh atau enggak patuhnya, tapi itu intinya mangan kumpul lah. Tentara kan istilahnya bareng. Aku belum tahu tuh pun kalau tentara melakukan dewi ning desa melakukan gitu mesti. Yo, kalau sudah diporak-porandakan oleh musuh, ya dia status tentaranya menjadi berubah menjadi tawanan. Ya kalau sudah tawanan. Kalau nggak tawanan ya apa jenisnya, kalau seorang prajurit yang telah meninggal itu syuhada kali ya. Apa jenis bahasa veteran. Oke, berarti sampai saat ini kita masih menganggap bahwa ruh itu mempunyai kehendak untuk melakukan keinginannya sendiri. Tapi ini ada kalimat lain yang mungkin bisa mendekatkan kita ke persepsi yang lebih seharusnya dengan ruh itu. Kan dalam proses penciptaan manusia, dalam usia kalau 3 atau 4 bulan itu ada kalimat yang mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu dalam Quran kalau nggak salah. Waduh anjay. Artinya dalam usia itu, janin dalam usia kalau nggak 3 atau 4 bulan itu wa nafakhtu, dan saya Tuhan telah meniupkan fihi dalam janin tersebut min ruhi, dari ruhku. Jadi ada ruh-ruh Tuhan yang ditiupkan dalam individu-individu manusia. Makanya ungkapan seperti ini bisa dibenarkan juga. Saya melihat Tuhan menyelinap di dirimu, anjay. Karena ada sisi Tuhan dalam setiap individu manusia, bahkan dari sejak janin. Iya, benar. Ya, ungkapan itu benar, apa yang diperdebatkan maksudnya, itu benar. Terus apa yang jadi masalah maksudnya? Nah, setiap individu ada ruh
yang di apa masa disebar ya, ada ruh yang ditiupkan kan, kata-katanya ditiupkan. Nah, mungkin saya malah berangkat dari situ karena ada ruh itu bagai, kalau ibarat wayang itu ada kendalinya. Jadi ruh yang ditiupkan ke masing-masing individu itu untuk mengendalikan. Jadi kenapa di situ disebut tentara? Saya masih beranggapan oke, itu pun dilihat dari sisi kolonialnya yang selalu berkelompok, satu nasib, satu tujuan, satu keinginan. Tapi di situ karena disebar ruh sehingga ada kendali yang mana tetap kita masih bisa melihat itu dari sisi mereka itu walaupun mempunyai keinginan masing-masing, tapi ketika keinginannya itu tidak sesuai dengan keinginan komando, dia tidak bisa Benar, punya ya benar. tentangan. Nah, Soalnya gini, ketika kata-kata aku tiupkan ruh ke dalam jari, ketika ada ruh Tuhan di situ, ada unsur Tuhan di situ, tapi kenapa realitasnya malah kadang kita berjalan menuju ke arah ketuhanan, menuju ke arah keluar ketuhanan. Ya contoh kecil, kita bermaksiat, kita ke arah yang itu jauh dari ke arah ketuhanan. Ya benar. Berarti sepenuhnya ruh mengendalikan, iya, cuman itu kan berarti komponen manusia apa ya sebenarnya? Di situ ada ruh, nafsu juga ada, akal, itu berarti ya benar berarti. ya, Ya mungkin ya mungkin ketika selama ini kita ingin ketika kita mempunyai keinginan, tapi keinginan itu adalah suatu hal yang tidak sesuai komando, kita harus mengalah dengan keinginan kita. Ya, berarti kita adalah tentara-tentara yang membelot. Roh itu hal yang sangat murni karena itu dari Tuhan. Sedangkan jadi mungkin di dalam jiwa ada ruh lah. Kalau jiwa kan masih ada ego, masih ada nafsu, masih ada akal. Nah, di dalam jiwa ada ruh yang sebenarnya selalu akan menuntun kita. Ya, di dalam jiwa ada janji. Janji jiwa yang ku hantarkan kepadamu hanya kau balas dengan tahu kopong. Jadi tahu bulat. Oh, alangkah malangnya diriku. Oh, betapa kau tega kepada diriku ini. Bahasa Inggrisnya tahu menang. Bahasa Inggrisnya soul ya. Jiwa rohnya. Soul. Tapi kok sempit banget ya. Ya biasanya apa ya, penerjemahan memang tidak bisa
lengkap-lengkapnya mengartikan arti kata bahasa lain. Jiwa, bahasa Inggrisnya soul itu jiwa, roh, nyawa, arwah, sukma. Sukma Soul. mana sukma? Sukma bahasa Jawa. Aduh. Kalau Anda tadi- mengatakan bahwa pembahasan ini tidak penting, Anda mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi wa nafakhtu fihi mir ruhi tidak penting untuk diketahui. Anda menafikan itu? Mungkin malah selama ini pikiran kita mengenai kita harus memikirkan cuan itu hal yang sebenarnya tidak membahagiakan kita. Tetapi ketika ruh sudah dimasukkan ke dalam tubuh tanpa adanya sesuap nasi, apalah kira-kira ruh. Kalau kita bisa apa ya? Tapi tidak ilmiah sekali, jadi tidak saya ingin ucapkan. Tapi ini ya, Fak, aku kadang curiga seperti ini. Oke, selama ini kita bersama menganggap bahwa ketika kita itu tidak mandiri dengan perekonomian kita sendiri, kita malah membahas hal-hal yang mungkin tidak menunjang kita untuk mandiri mengenai perekonomian, mengenai cuan. Kita merasa itu hal yang memberatkan orang lain sama. Tapi ya bukannya aku mengatakan apa yang selama ini saya lakukan pasti benar ya. Tapi saya pembahasannya obrolannya hal-hal seperti ini. Tapi yang dilalah mengenai kebutuhan-kebutuhan selama ini oke, lewat tangan orang tua saya, lewat tangan saudara-saudara saya, apa sangu-sangu itu muncul ya. Tapi mungkin sebenarnya karena Tuhan menyukai hal yang saya lakukan selama ini, terus mereka menitipkan Tuhan itu menitipkan kebutuhan kita mengenai perekonomian itu kepada saya gitu loh. Selama ini saya alhamdulillah dicukupi. Aku kepengen ngerokok surya ya keturutan, aku pengen ngopi yo ono, ben kuliah nang luar negeri yo keturutan, tuku HP yo keturutan. Kalau sudah berbicara masalah rahmat Tuhan, jangankan kamu membicarakan apapun, kamu ingkar pun kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan surya, memberikan sumbangan-sumbangan kepada dia, walaupun dia ingkar, karena dia adalah sang pemberi rahmat bagi seluruh alam. Iya sih. Jadi ketika seperti itu, ketika Anda berbicara seperti itu, nopo kita terlalu sibuk memikirkan cuan kan? Dewi nyapu-nyapu ya tetap dikasih rahmat kok. Ya kita tinggal menyibukkan hal-hal yang kita anggap harus diobrolkan. Ya oke, cuan itu penting. Oke, mari kita obrolkan. Tapi ya jangan sampai melupakan obrolan-obrolan lain. Iya. Tapi aku seneng ngobrol-ngobrol ini gitu nih. Ngobrol politik, ngobrol abstrak orang gila. Gue nganggap obrolan abstrak orang kena. Abstraksi adalah hal yang menjadi Orang abstrak orang. dari definisi pun abstrak itu nggak jelas. Tapi nggak jelas yang Anda ucapkan itu frekuensinya nggak jelas yang menyepelekan, bukan nggak jelas yang apa ya tidak real no. Kan yo memang
terkadang diksi yang sama akan mengandung arti yang berbeda ketika dibawakan dengan intonasi dan frekuensi yang berbeda. Seperti itu. Banyaknya kata apa ya? Banyak lah. Ini aku mending rasa kuliah mesin tenan. Kuliah sastra wes. Sastra Arab, apa sastra Indonesia, Iya, sastra Jawa. jane. Mau wong kuliah mesin ngomong al arwahu junudun mujannada. Ah, kok ya iso masih, Mas. Ya. Ya itulah sebuah khazanah keilmuan. Kita tidak menutup diri untuk menerima informasi dan sebuah ya apapun bisa kita peroleh. Orang aku mau kan milu hall Solo. Kok aku tiba-tiba meng-highlight kui. Aku orang mudeng jane. Orang mudeng. Oh, pidatonya kan ono bahasa Arab nih kok terus diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini kan kata-kata sing kita pas karo awakku saat ini nih. Wih, terus berhubung ada Zoom yang menghubungkan saya ke seseorang yang saya rasa dia berkompeten untuk berbicara tentang ini, ya saya sampaikan langsung. Karena menurut saya akhir-akhir ini banyak sekali orang yang berani berbicara, orang yang mengungkapkan isi pendapatnya, tetapi sebenarnya dia tidak berada di bidangnya. Ya mungkin seperti saya yang bukan seorang sastra tetapi malah berbicara tentang sastra. Itu kan sebuah penyelewengan yang sangat fatal. Oke. Tapi keren di al-arwahu junudun mujannada aja. Ternyata hadis apa tuh Bino? Wala Rasulullah mau sih. Kutsi belum ya? Orang sih kok hadis. Aku pengen jadi bojo esuk sing iso ngene lho, mesti ngobrol ning dalam ngono lho. Kita enak tenan. Tuduhi Pak. Wedok sing iso ngene iki. Jurusane iki kudu Usuluddin. Tak sebutno namane apa piye? Sopo jenenge? Engko iki ditut. Nah, wong Usuluddin jurusane tafsir. Wis katam iki masalah kosakata arwah-arwah dalam Al-Qur'an itu sudah dia kaji. Tapi saya tidak melihat ada ke arah situ gitu loh dalam sosok dia. Anda mungkin di alam sadar Anda masih belum menemukan, tapi selama ini di alam arwah Anda sudah berbincang dengan dia mengenai topik-topik seperti ini. Bukan. Apalagi wallpaper Anda sudah dipasang bergandengan dengannya, berdampingan dengannya. Jujur ya, apa kamu melihat ada ketertarikan ke arah situ dari sesosok? Masih Usuluddin kok. Berdiskusi tentang sebuah problematika, entah itu sosial, entah itu keilmuan, entah itu ya pokoknya hal-hal sing abstrak. Kita ora deh. Ya, terus ngobrolnya apa? Ya kok sing tau ngobrol apa? Kita dia tipe-tipe sing ngobrol receh ngono lho, ngobrol sing seneng-seneng gitu deh. Wah. Ora sing ini lho mesti ini. Tapi apa Anda sudah berusaha untuk memancing dia ke arah pembahasan seperti ini? Ya belum. Ya belum. Salah Padahal background dia adalah mahasiswa Usuluddin ya, sangat
mudah sekali untuk dia. Tapi gini Pak, mungkin walaupun kok pas aku ngucap no di tuh suara nih, tapi ketika orang melihat mimik gerak bibirku, ya kemenangan rek sopo. Jadi kurang itu kudu disensor mulai kira usah. Oke, mungkin secara gairah untuk membuka pembahasan ini mungkin nggak suka ya. Tapi dia mempunyai pengetahuan tentang ini, ya nggak masalah, toh. Dan mungkin dia hanya belum menemukan kelezatan pembahasan seperti ini, juga kelezatan lah, urgensi untuk membahas ini, belum menemukan urgensi, jadi ngobrol sih ngobrol-ngobrol ini. Tapi ketika sudah ada di kepala semua, dan terus kita bisa mengantarkan dia, mempengaruhi dia bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang ayo kita bareng-bareng ngobrolkan, dan dia terus yang tadinya tidak begitu tertarik menjadi tertarik, yo tetap nyambung. Kalau nyambung tetap nyambung, tapi dia suka atau tidak ya mungkin belum tentu. Seperti itu. Tapi aku semakin yakin sih Pak untuk terus memperjuangkanmu untuk bersama dia ketika sampai saat ini pun wallpaper Anda masih berdiri berdampingan dengannya. Saya lebih semakin semangat. Karmu. Untung ora ketemu. Ayo ampet mau orang premium sih. Sudah. Aduh, bola serang mikir juga. Orang mikir kayak gue kok orang ini kita mikir ya. Memang perkataan itu tidak bisa mewakili apa yang sedang Anda rasakan. Biarkan alam ruh yang bekerja. Alam sadar menerima penderitaan saja. Hidup adalah penderitaan, perjuangan guys. Aku kangen ya kan turu 10 jam, 12 jam. Aku kurang turu terus ya kan. Turu ming rasanya 7 jam itu kurang ya. 7 jam cukup. Tapi ya tergantung aktivitasmu berat pora sih. Ora kuliah loh. Aku kuliah jam 12 minggu. Di jam 10 kurang seperempat. Pak. Ngobrol apa nih? Ngobrol apa wis rampung. Oke, mungkin sebenarnya paling tidak ada topik obrolan sih kayak mau mungkin ada sebuah kalimat juga harus bahasa Arab, kalimat bahasa Indonesia atau bahasa apalah. Jadi dewe enek kalimatnya terus kita uraikan, kayaknya lumayan menarik juga sih di situ. Iya. Al arwahu junudun mujannatun. Fama ta'arufa ikhtilafa fama tanakaru ikhtilafa. Ikhtalafatun nafisa. Mantap. Nah ini loh Pak, di situ kok
Fama, ora faman. Fama ta'arofa iktalafa. Ma itu pada umumnya menunjukkan sesuatu yang tidak berakal, bendawi lah. Fama mongko utawi roh ta'arofa yang saling mengenal, iktalafa mereka saling kumpul berkelompok. Nah, sekarang di mana letak hal bendawi yang dia mempunyai kehendak untuk melakukan hal seenaknya? Ya nggak ada. Ya memang di situ konteksnya tidak hanya mengenai berkelompok, tapi di situ konteksnya juga tidak lepas dari satu komando yang harus nurut dengan komandannya. Oke. Berarti sumber punya kuasa penuh terhadap seorang masinis. Nah, iyalah. Iya kan? Ya kalau listriknya dimatikan terus belok kanan belok kiri ngerem ngegas nggak ada artinya sudah. Ya, berarti aku tadi menyangkal bener kan? Iya. Jadi selama ini sebenarnya ketika kita mempunyai keinginan untuk bersama dengan dia, padahal sumber energinya sudah dipadamkan, sedang dipadamkan. Jadi tidak ada gunanya. Makanya hentikan saja kan. Aduh. Jadi dinyalakannya energi itu hanya untuk kepentingan komandan yang tertentu. Sesuai kerja, semangat kerja ini. Oke, yowis. Saya kira cukup menarik perbincangan kita kali ini. Dan insya Allah saya akan tetap memperjuangkan seseorang yang ada di wallpaper Anda sampai benar-benar tuntas dan misi terselesaikan. Sebagai tentara, kita harus patuh, tunduk, bersemangat untuk kemajuan, kemenangan pasukan kita. Oke? Salam apa? Akal sehat. Salam satu. Salam satu komando. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Salam.